Tuhan izin. No, Daud tahu titik kelebihan dia dan titik kelemahan dia. Dan bisa saja dia jatuh oleh karena pengaruh lingkungan. Maka dia tahu titik kelemahan ini. Maka kalau dia tahu titik kelemahan itu, di tengah-tengah kelancaran hidup dia bisa jatuh. Dia harus jaga kepada siapa dia harus bergaul. Yairus, saya bawa itu di PA di Cirio. Yairus, anaknya hampir mati, sudah sekali. Tinggalkan anaknya, ambil keputusan, datang ketemu Tuhan. Di tengah jalan, sudah mau jalan sama-sama dengan Tuhan, mau datang, ternyata ada seorang ibu pendarahan. 12 tahun, cegah Tuhan Yesus di sana, kemudian dia sembuh. Masih ngomong-ngomong, ada rombongan datang. Dia bilang, tidak usah susah-susah bawa Tuhan Yesus ke rumah. Kenapa? Anakmu mati. Mati? Setengah mati? Sudah mati. Ya itu sudah setengah mati jalan, anak mati. Akhirnya mereka bilang, mati. Kemudian ayat-ayat berikutnya, kalau saudara hafal, maka dikatakan begini, Tuhan tidak menghormati perkataan orang-orang itu. Dan Tuhan tidak mengizinkan mereka mengikuti Yairus dan Tuhan Yesus. Tuhan hanya mengizinkan 3 orang, Petrus, Yohanes, dan Yakobus mengikuti. Dan sampai di sana, orang-orang lagi nangis. Tuhan bilang jangan nangis, dia bukan mati tapi dia tidur. Mereka ketawain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus usir semuanya. Dia bawa orang tuanya masuk untuk ketemu dengan anak ini. Artinya Tuhan tidak mau iman Yairus diperlemah oleh karena pengaruh lingkungan yang ada. Perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang tidak membangun, pergaulan-pergaulan yang buruk yang bisa merusak iman daripada Yairus. Tuhan usir semuanya, nggak boleh dekat-dekat, jauh boleh. Maka sehebatnya iman kita, tapi kalau kita tahu titik kelemahan kita di tengah-tengah kelancaran hidup, tidak boleh seperti ini. Jaga hati, jaga pergaulan. Lebih baik dekat-dekat dengan orang kudus. Kudus bukan berarti sudah 100% kudus. Ada seseorang pengalaman yang indah. Suatu ketika dia datang dan dia bilang begini, Pak Pendeta, Bapak, saya ambil keputusan berhenti dari rokok. Dia bilang begitu. Kemudian saya bilang begini, saya tidak pernah menuntut kamu untuk berhenti rokok. Dia kaget. Bapak pendeta ini lain daripada pendeta yang lain mungkin. Saya juga nggak tahu pendeta yang lain bagaimana. Kenapa Bapak bilang begitu? Saya bilang begini, apa artinya saya tuntut kamu dan kamu melakukan itu hanya karena takut sama saya? Betul? Logikanya begitu. Tapi kalau ambil keputusan untuk berhenti hari ini bukan pada saya tapi kepada Tuhan dan bikin komitmen sungguh-sungguh. Satu hal yang saya ingatkan, jaga pergaulan sehingga tidak boleh bergaul dengan kelompok seperti itu. Dia pergi kerja, pulang gak langsung ke rumah, dia langsung datang ke rumah saya, ke sekretariat, ke rumah saya, sekretariat, ke rumah jemaat. Maaf, saya ada agak-agak salah di sini. Datang, kemudian saya bilang, kenapa kamu gak pulang rumah langsung ke sini tiap-tiap hari? Kemudian dia bilang, Bapak merasa rugi. Bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah, kenapa kamu gak pulang rumah? Istirahat dan lain sebagainya. Bukankah di sini anak-anak kan bisa ganggu kamu istirahat? Dia bilang begitu. Kalau saya sendirian, kesepian bisa membuat saya, mendorong saya untuk mengulangi perbuatan itu. Yang kedua, tiba-tiba ada teman datang yang sudah biasa seperti itu. Datang, saya baru berhenti. Pengaruhnya besar buat saya. Lebih baik saya ke sini, kita bisa ngobrol dan lain sebagainya sampai malam. Saya sudah ngantuk, saya pulang. Saya dalam hati, kapan saya persiapan? tapi satu sisi saya bersyukur. Saya bersyukur kenapa? Saya bersyukur. Saya bersyukur kenapa? Ada usaha dari dirinya untuk mau mengontrol sehingga dia bisa fight dalam komitmen itu. Artinya berjuang sendirian kau. Jangan sampai kau tunggu saya harus topan. Saya capek topan karena memang kau berat. Saya 70, kau 120. Mana mungkin saya bisa topan terus begitu kan? Akhirnya kalau berjuang sendiri silakan. Tapi kami dukung dalam wadah. Kalau memang ini jalan dia, puji Tuhan.
Dan dari situ dia mulai menarik diri. Tapi dia jelaskan kepada teman-teman itu, saya menarik diri bukan karena saya benci, tapi karena saya mau berhenti dari perbuatan ini. Saudara memahami, pengaruh lingkungan sangat besar. Maka Raja Daud sendiri dikatakan, orang-orang kudus, orang-orang mulia adalah kesukaanku, yang bergaul denganku, yang aku menempatkan diri di sana. Nah, hidup yang lancar sangat mungkin membawa kita untuk jatuh dalam dosa, dalam perbuatan-perbuatan pengaruh-pengaruh lingkungan yang bisa membawa kita akhirnya tidak sadar ternyata sudah jatuh. Bukan jatuh lagi tergeletak, bukan hanya tergeletak hampir mampus. Betul kan? Maka pengaruh lingkungan itu sangat besar. Maka rahasia yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah masa yang baik. Yang kedua, jaga pergaulan di tengah-tengah lingkungan. Tahu dengan siapa kita bergaul, itu penting. PI boleh, tapi jangan pergi sendirian. Ada teman PI. Jangan sampai kita PI, dia PI kita. Kita mau follow up, dia follow me. Akhirnya nggak tahu siapa yang follow up siapa. Siapa yang up lah juga. Satu up lah, repot, satu down lah. Kan repot juga. Maka di sini kita melihat firman Tuhan itu sangat up to date buat kita. Dia tidak hanya berbicara bahwa kita perlu buat di tengah-tengah kesukaran, tapi kita juga harus buat di tengah-tengah masa yang sulit. Yang pertama, lihat bahwa Tuhan adalah segala, Tuhan lebih baik daripada segala kebaikan. Yang kedua, kita harus tahu kepada siapa kita bergaul, sehingga kita tidak terpengaruh, terperosok masuk di dalam pergaulan yang buruk. Dan yang ketiga ini yang terakhir, nanti kita sambung tema ini dalam khotbah minggu depan dengan 2 poin saja minggu depan, karena hanya 30 menit. Poin yang ketiga, rahasia supaya kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah masa yang baik, tidak hanya melihat Tuhan lebih baik daripada semua kebaikan. Yang kedua, kita tidak hanya menjaga pergaulan kita di tengah-tengah lingkungan kepada siapa kita bergaul, tapi yang ketiga, mari kita baca dalam ayat ke-9. Ayat 8 dan ayat ke-9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ayat 9. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Bagian yang ketiga, supaya kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah masa yang baik, yaitu yang ketiga, jangan lupa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jangan lupa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 40 ayat 6 dikatakan bahwa banyaklah telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksud untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau mengatakan dan aku mau memperkatakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk itu. Bukan berarti terlalu besar jumlahnya itu berarti dia tidak ngomong. Kalau dia tidak ngomong, maka pemazmur tidak ada. Betul? Tulisan-tulisan Daud tidak ada. Tapi di sini dia katakan, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Dia merasakan kenyamanan. Dan ketika dia merasakan semua sukacita kenyamanan, dia tidak tahan dirinya untuk menyaksikan sampai kita yang ada di pelosok ini pun kita bisa mendengar bagaimana kesaksian daripada Raja Daud. Jangan sampai ada pergumulan kalau kita bersaksi. Bersaksi dengan indikasi supaya iman Joni. Saudara tahu iman Joni? Iman